Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan pagi ini dari Hosea 1 ayat 2. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Saudaraku, dalam Hosea ini kita dapat suatu kisah yang menarik dari Hosea. Hal pertama yang akan kita ingat saat mendengar kata Hosea pastinya adalah soal pernikahannya yang tidak biasa. Karena dia harus menikahi seorang pelacur bernama Gomer. Uniknya, dia memperistri Gomer lantaran disuruh oleh Tuhan sendiri. Maka ketika Hosea memperistri si Gomer, Tuhan memberkati mereka dengan menganugerahkan anak yang diberi nama Yizreel, artinya Allah menabur. Menabur berkat? Oh, bukan berkat yang dia tabur, melainkan amarah Tuhan kepada Israel karena dosa Yehu dan keturunannya, para raja Israel. Hari-hari selanjutnya Hosea justru melihat perubahan diri Gomer. Dia sering kali tidak tenang dan tidak bahagia, sementara Hosea terus melakukan pekerjaannya sebagai pembawa pesan dari Tuhan. Akhirnya, Gomer mulai menyibukkan diri dengan menghabiskan banyak waktu di luar rumah. Rupanya Gomer kembali lagi ke kehidupan lamanya sebagai seorang pelacur. Bahkan 2 anak lainnya yang dilahirkan Gomer dipastikan adalah hasil hubungan gelap dengan pria lain. Dia melahirkan putrinya yang diberi nama Lo-Ruhama, yang artinya tiada belas kasih, dan anak bungsunya diberi nama Lo-Ami, artinya bukan umatku. Walaupun terbukti bahwa istrinya itu memutuskan untuk tidak lagi mau bersama Hosea, namun hatinya masih belum bisa tenang. Bahkan saat dia tahu kalau si Gomer dicampakkan oleh kekasihnya, Hosea berjuang untuk membawa Gomer kembali. Dia percaya kalau Tuhan bisa mengubah Gomer menjadi istri yang setia. Yang herannya, Tuhan justru meminta Hosea untuk menunjukkan cintanya kembali kepada istrinya itu. Dicatat dalam Hosea 3 ayat 2. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengasihi begitu dalam seperti yang dilakukannya? Jawabannya adalah karena Hosea punya kasih dan pengampunan Tuhan di dalam dirinya, sehingga dia bisa mengampuni dan mengasihi dengan sempurna. Dan seseorang yang sudah mengalami pengampunan kasihnya tidak akan bisa menolak untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Tapi ada banyak orang yang mungkin berpikir bahwa ide mengampuni itu adalah ide gila. Bagaimana mungkin seorang suami bisa mengampuni dan menerima istrinya yang sudah berselingkuh? Ide pengampunan ini tentu saja hanya ibarat. Kita merasa kalau kesalahannya adalah hal yang wajar. Karena sebagai manusia biasa, kita memang berpikir dari sudut pandang logika. Tapi mari belajar bagaimana seharusnya kita menyikapi hal ini dari sudut pandangnya Tuhan. Inilah pengampunan sejati yang dilakukan Hosea kepada Gomer. Sama seperti pengampunan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel yang mendua hati kepada Allah lain. Tuhan sendiri berkata betapa dosa kita mendukakannya. Hal serupa tentu saja dialami oleh Hosea ketika menyaksikan istrinya Gomer berpindah hati kepada lelaki lain. Gomer pun jelas tahu bahwa perzinahannya pasti menghancurkan hati Hosea. Tapi Hosea memilih mengampuni untuk membayar setiap kesalahan istrinya. Tuhan memakai pengampunan kasih ini sebagai alat untuk meluluhkan hati yang keras dan pengubah hidup seseorang. Perjuangan Hosea untuk bisa membawa pulang Gomer kembali adalah bentuk tindakan kasih Tuhan atas umatnya. Tuhan tetap membenci dosa kita, tapi Dia tidak bisa menahan dirinya untuk mengasihi kita. Dia tetap mencari dan menawarkan pengampunan kepada orang berdosa. Itulah yang dilakukan Hosea kepada istrinya Gomer. Saudaraku,
Kasih yang begitu sempurna itu hanya bisa dilakukan ketika seseorang mendapat menerima, merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Mengasihi dengan sempurna, mengampuni dengan sempurna. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.